Keesokan paginya sambil bersiul-siul, aku memberi makan si Jalu, ayam kesayanganku. Hatiku memang lagi senang, karena semalam tuntas sudah keinginan yang terpendam selama 1 bulan ini. Lagi pula, aku juga senang dengan Bulik Lasmi sudah mendapatkan pekerjaan di toko kelontong Babah Acong pojok jalan. Lalu Yasmin pun juga ikut berusaha mendapatkan pekerjaan dengan pergi ke sana ke sini untuk melamar pekerjaan. Beberapa kali dia mendapatkan panggilan, tetapi masih belum ada yang menerimanya bekerja. Sinta keluar dari rumah menuju kamar mandi, sambil membawa handuk saja. Aku melirik sekilas, lalu membuang muka. Aku tidak mau hari yang indah ini dirusak oleh cewek itu. Betul, sebuah kerikil mengenai si Jalu yang berkauk kesakitan dan lari entah kemana. Cewek itu, gerampu. Suara tawanya yang renyah mengiringi Sinta masuk ke kamar mandi. Beberapa saat kemudian, terdengar suara air menandakan dia sudah mandi. Dengan perasaan masih kesal, aku mencari Jalu sambil memanggil namanya berulang kali. Kasihan si Jalu. Ketika aku kembali ke belakang rumah, terdengar suara nyanyian di kamar mandi. Sinta menyanyi. Tak kupedulikan, walaupun mau tidak mau, kuakui suaranya memang bagus. Aku membersihkan kandang si Jalu. Lalu setelah itu menjemur pakaianku yang sudah kucuci tadi pagi. Pintu kamar mandi terbuka, muncullah Sinta. Pertama kali aku tidak memperhatikan apa yang dia katakan, ku teruskan pekerjaanku menjemur baju. Lalu Sinta menghampiri aku dan berbisik dekat di telingaku. Aku bilang, aku tahu apa yang kamu lakukan tadi malam, bisiknya sambil tersenyum misterius. Baru sadarlah otakku. Kupalingkan untuk menghadap ke cewek ini. Terjawab sudah pertanyaanku semalam, kenapa tirai pintu kamar Bulikdin bergerak? Sintalah yang memergoki kami berdua. Setengah gemetar aku bertanya, "Upo sengko nyarte?" Tanyaku saking terkejutnya. "English class," ucap Sinta memonyongkan bibirnya mengejakku. "What the hell you talking about?" Sahutku keras menahan rasa ingin tahu pu. Sinta berbalik berjalan menuju ke rumah sambil bersil. Segera aku berlari kecil hendak mensulnya, tetapi Sinta malah berlari masuk ke rumah. Ku kejar dia. Sesampainya di kamarnya, aku menahan bahunya. Aku lupa sesaat kalau ini bakal terjadi lagi. 2 detik kemudian, aku sudah terkapar berada di lantai, terbanting oleh jurus sewi otosinya. Lalu, tanpa membuang waktu lagi, Sinta mengunci leher serta lenganku. Aku melawan, tetapi gila. Kunciannya benar-benar membuatku tidak bisa bergerak, apalagi melepaskan diri. "Oh, kamu ketahuan," nyanyinya dengan nafas memburu, senyumnya seakan mengejakku. Aku diam, bitiwirku bergetar menahan marah dan malu. Tak ada yang bisa kukatakan, hancur sudah. Cewek ini sudah mengetahui segalanya. Bayangan akan kemarahan bapak dan rahasia yang memalukan keluargaku ini sudah tercetak jelas. "Demikian, Min," bisiknya perlahan di telingaku. Aku mendelik antara percaya dan tidak percaya. Apa? Hanya kata itu yang keluar dari suaraku yang gemetar. Tidak mempercayai apa yang barusan ku dengar. Sebagai jawaban, dengan tangan kirinya, Sinta memindah yang aku bawa. Aku menolak, tetapi gerakan itu membuat kuncian di lenganku makin sakit. Aku meringis kesakitan. "Sin, udahan bercandanya," ucapku kehabisan kata-kata. "Please," Sinta berbisik lagi. "Gue tahu gue memang jahat," ucapnya meneguk ludahnya, matanya meredup. "Cewek ini kok jadi semakin cantik saja ya?" Dia menundukkan kepalanya. "Tapi sekarang gue butuh ini," bisiknya. "Tapi lepasin ini dulu," kataku lemah. Tanganku mulai kesemutan. "Oke, gue lepasin, tapi..." ucap Sinta mengedipkan matanya sesaat dia mengendorkan kunciannya. Aku segera melihat kesempatan, kuputar diriku dan kuangkat punggungku dari lantai. Lenganku bebas, aku menggeliat melepaskan diri. Sinta yang terkejut, karena gerakanku yang tiba-tiba tidak menguasai keadaan, dia jatuh terguling di lantai. Aku bangkit berdiri, lalu berusaha keluar dari kamar ini. Aku lupa kalau yang aku bawa sudah terpindah. Sesaat aku kehilangan keseimbangan. Sinta tidak membuang waktu. Dia segera bangkit dan kembali mendorongku. Tangannya melakukan gerakan aneh memutar mengunci kedua tanganku. Kini aku terjepit di dinding. "Jangan main-main, Mas," ucapnya. "Apa?
"Gak salah dengar nih, Mas." Dia memanggilku Mas. Sinta tersenyum, merasakan kemenangan sudah berada di tangannya. Aku merasakan sesuatu yang lain ketika kulihat perlahan-lahan ia mulai memberikan perhatian khusus. Matanya menatap mataku langsung. Sesaat aku berpikir akan lari keluar. Tetapi rasa ini sangat berbeda. Aku malah menutup mata. Dia tersenyum. Tetapi kali ini tidak kulihat senyum sinisnya. Benar-benar senyum yang tulus. "Gencatan senjata, Del," ucapnya mengulurkan tangannya dengan jari yang ditekuk menunjukkan perdamaian. "Del," sahutku, kusambut tangannya. "Witing tresno jalaran soko kulino," artinya cinta tumbuh karena terbiasa bersama. Malam itu kami makan bersama. Aku melirik Yasmin yang sedang menyuap makanannya pelan-pelan. Rambutnya dikucir kuda dengan poni kecil tergerai di dahinya. Duh, betapa cantiknya dia. Aku terkejut ketika merasakan sebuah kaki. Perlahan aku melihat ke arah Bulik Tin. Bukan dia. Bulik Tin sedang asik bercakap-cakap dengan Bulik Lasmi. Kupalingkan wajahku ke arah Sinta. Wajahnya terlihat menahan senyum. Aku mendelik marah. Bisa-bisanya di saat seperti ini dia bermain dengan bahaya. Belum sempat aku mengucapkan sesuatu, sudut mataku menangkap gerakan kepala Yasmin. Dia sedang menatapku. Seperti maling kepergok, aku menunduk malu. Kusuap nasiku dengan tergesa. Aku tersedak, terbatuk. Sinta terkikik senang. Yasmin tersenyum sambil menyodorkan segelas air minum kepadaku. Ku terima dengan pandangan terima kasih yang tulus. "Makan itu jangan tergesa-gesa, Top," suara Bulik Lasmi mengingatkan. Setelah beberapa teguk air membasahi tenggorokanku, baru aku bisa menjawab dengan suara serak. "Iya, Bulik. Maaf," ucapku. Lalu kedua bulikku melanjutkan percakapan yang sempat terputus tadi. Aku melirik Yasmin. Dia masih menjawabkan suapan terakhirnya, menaruh sendok lalu minum. Hampir saja aku meloncat. Kurasakan telapak kaki. Aku melirik geram ke arah Sinta yang tersenyum mengejek, melihat ke arahku, lalu ke arah Yasmin. Aku menahan agar tidak keluar sumpah serapahku. Aku kepergok si cewek ini ketika sedang mencuri pandang ke arah adiknya. Segera ku selesaikan makanku, lalu berdiri, ku bawa piringku ke tempat cuci piring. "Top, aku ikut. Aku juga mau cuci piringku," ucap Sinta bangkit berdiri sambil menyusulku ke belakang membawa piringnya. Yasmin melongo heran. Kenapa kakaknya hari ini? Dapo melok-melok. Ngapain ikut-ikut segala? Ucapku ketika kami sudah berada di belakang Roman. Ku ambil sabun dan ku nyalakan keran air untuk mencuci piringku. "Hen, gue kan juga mau cuci piring. Lagian gue juga kangen sama ini," sahutnya. Aku meloncat kaget ketika Sinta langsung mencari asku. "Sin, awas, nanti ketahuan Bulik," ucapku setengah panik. Aku melomot melihat ke arah pintu yang menuju ruang makan. "Biarin," sahutnya. Gila, nih cewek benar-benar pintar mendatangkan keinginan seorang laki-laki. Sinta tersenyum penuh kemenangan. Aku tersadar ketika terdengar langkah kaki menuju ke arah kami, Yasmin. Aku menarik nafas lega bertepatan dengan Yasmin yang menuju ke arah kami. "Hei, ada yang aneh nih. Gak biasanya kalian akur malam ini," tegur Yasmin sambil mengedipkan matanya. "Kagak, gue masih ingat lihat dia," sahut Sinta ketus. Dia menyodorkan piring kotornya ke Yasmin. "Tucin sekalian punya gue ya. Gue mau ke dalam sebelum muntah," ucap Sinta lagi. Yasmin menerimanya, memandangku sebentar dengan penuh rasa simpati, lalu berbalik ke tempat cucian piring. Mukaku merah menahan malu dan geram. Bisa-bisanya cewek itu bicara kayak gitu setelah tadi. Belum sempat aku berpikir lebih lanjut, Sinta menoleh ke arahku. Dengan isyarat mulutnya dia berkata tanpa suara. "Tak," Yasmin menegurku. Aku hampir mati kaget. "Ada apa? Anda yang aneh sama aku ya?" Dia bertanya. Makin aku kehilangan kata-kata. "Gak ada kok, Yas," sahutku, lalu kami berdua kembali melanjutkan cuci piring dengan terdiam. Setelah piring terakhir sudah aku lap, Yasmin menghadap ke arahku. Aku terdiam 1000 bahasa ketika tangannya meraih tanganku. "Sudahlah Mas, Mbak Sinta memang sifatnya begitu. Semakin Mas totok meladeni dia, semakin senang dia menggoda Mas." Suaranya meluncur keluar. Dia tersenyum lalu melepaskan tangannya. "Oke, saya masuk ke dalam dulu. Masih banyak surat yang belum dibuat," ucapnya.
Sesaat wajahnya menampakkan keputusasaan. Aku terdiam 1000 bahasa, sampai Yasmin lenyap dari pandanganku. Walter, aku memaki diriku sendiri. Sampai lewat tengah malam, di tempat tidur aku berbaring dengan mata terbuka, merenungi kejadian hari ini. Sinta, mungkinkah benar apa yang dikatakannya tadi? Apakah aku memikirkan Yasmin ketika aku dilanda keinginan, sedang demikian berada di dalam genggamannya? Tidak. Aku tidak bisa membandingkan Yasmin dengan Sinta itu. Ya, tidak pantas. Yasmin berbeda. Dia sangat lembut, selalu baik kepadaku dan penuh perhatian. Dia adalah malaikat. Dia adalah, tunggu dulu. Wow, kenapa aku sampai memikirkan begitu? Kenapa aku tidak mampu berkata-kata ketika berhadapan dengannya? Inikah cinta? Jatuh cintakah aku padanya? Mana mungkin? Dia adalah sepupuku, anak dari Bulik Lasmi. Lagi pula, aku tidak pantas bersanding dengannya. Dia bagaikan bidadari, sedang aku adalah manusia biasa. Perbedaan bagaikan bumi dan langit. Aku bagikan pungguk merindukan bulan. Semakin lama aku memikirkannya, semakin hatiku berkecamuk. SST, aku memalingkan mukaku, bingung. Kugejap-gejapkan mata untuk melihat ke arah pintu kamar. Dalam keremangan tampak sebuah kepala muncul di antara tirai kamar. Cewek itu lagi. Aku langsung mengenalinya dari senyumnya. Tangannya memberi isyarat agar aku diam dan menghampirinya. Ada apa lagi? Apa maunya dia? Perlahan aku bangkit dari tempat tidur supaya tidak membangunkan Buliktin. Aku terseok sebentar ketika mengambil sendal jepitku, kupalingkan mukaku ke arah pintu. Makin jelas wajah cantik yang berambut panjang itu sedang tersenyum. Ku hampiri dia dengan setengah kesal. Ada apa lagi? Bisikku penuh tanda tanya. Tanpa berkata apapun, Sinta meraih tanganku untuk mengikutinya. Hai, tunggu, kita mau kemana? Tanyaku. Sinta mendelik tajam di keremangan. Lo mau semua bangun? Dim dan ikutin gue. Dia menarik tanganku lagi menuju ke belakang. Perlahan sekali dia membuka kunci pintu belakang, lalu menuju keluar. Angin dingin langsung menerpa kami berdua. Cahaya bulan purnama bersinar dengan indahnya. Astaga naga. Baru aku memperhatikan, Sinta sudah dalam suasana kurang benar. Sesampainya dekat gudang sebelah kamar mandi, Sinta membalikkan dirinya. Sejenak aku terbuai wajahnya yang cantik diterangi sinar rembulan. Ada apa kita kesini? Apa sih maumu? Tanyaku berbisik. Sinta tak menjawab. Perlahan dia mulai mencililik kukumku. Hai kamu, protesku, tapi aku tak bisa mengeluarkan kata-kata lagi. Tapi Sin, kamu adalah sepupuku. Kita tidak bisa demikian. Lagi pula, ucapku. Apa bedanya? Elo juga melakukan sama Buliktin, Kang? Sahutnya. Aku terdiam. Apa yang dikatakannya benar juga. Ada apa? Lo mikirin adik gue lagi. Apa sih kelebihan dia sampai lo tergila? Tanyanya. Stop, geramku. Jangan terusin. Jangan kamu bicara begitu tentang Yasmin atau apa hal? Apa bedanya dia sama gue? Kita kembar. Apa lo buta? Serunya gusar. Beda, jelas beda. Kamu bukan dia. Walaupun kembar kamu demikian, tapi Sin, aku tidak bisa paham bagaimana jika ada yang memergoki kita di sini. Aku tak sanggup meneruskan kata-kataku. Sejenak aku ragu-ragu, tapi sudah terlanjur. Akhirnya malam itu, terjadilah sesuatu yang begitu indah. Keesokan paginya, kami berdua berada di halaman belakang, aku dan Yasmin. Dia mempraktekkan beberapa jurus-jurus judonya, sekaligus berlatih denganku. Kedua bulikku berangkat bekerja, Sinta keluar entah kemana. Jadi tinggallah aku berdua dengan Yasmin di rumah. Beberapa matras usang kupasang di dekat gudang, supaya tubuhku tidak remuk oleh bantingannya. Demi Yasmin, aku pun rela jadi teman berlatihnya, atau lebih tepat sansak hidupnya. Aku makin kagum kepadanya. Dia bangkit berdiri. Aku mau mandi dulu ya. Makasih ya Mas Totok mau menemani Yasmin latihan, katanya. Lalu berjalan masuk menuju rumah. Apapun demi kamu Yas, gumamku setelah Yasmin masuk ke rumah. Entah apa yang kurasakan ini, berdekatan dengan Yasmin membuatku nyaman,
dan merasa bahagia. Bahkan rasanya aku ingin setiap saat bersamanya selalu. Jatuh cintakah aku? Tapi dia adalah sepupuku. Apa bedanya? Semalam kami pun berbagi dengan Sinta, sepupumu. Ada suatu suara di dalam hatiku berkata, aku pun merasa bersalah terhadap Yasmin, seakan aku berkhianat darinya. Aku menghela nafas panjang lalu bangkit berdiri, mulai membenahi matras-matras yang barusan kita pakai berlatih tadi. Setelah itu, barulah aku membersihkan kandang si Jalo. Demikian pula keesokan paginya, seperti jadi kegiatan rutin saja, aku dengan suka rela menjadi partner berlatihnya. Sedikit demi sedikit, aku mulai mempelajari teknik-teknik dasar. Yasmin dengan senang hati menunjukkan beberapa teknik counter dan pitingan di tanah. Plop, plop, plop. Tiba-tiba terdengar suara tepukan tangan. Berdua kami menoleh ke arah suara tadi. Bagus-bagus, sebentar lagi gue bakal ada lawannya, ucap Sinta tertawa. Sin, kenapa sih kalau kamu gak menggodanya bareng sebentar? Seru Yasmin. Kenapa kok kalau yang jadi marah? Sahut Sinta gusar. Lagian ngapain teknik-teknik judo sama dia? Lanjut Sinta. Sin, kenapa sih kamu gak bisa diam sebentar? Kenapa selalu cari gara-gara denganku? Ucapku akhirnya aku angkat suara. Gue kagak cari gara-gara, gue cari kesenangan saja, sahutnya dia bersiul. Lagi pula, masih perlu 100 tahun lagi lo bisa belajar judo, sambungnya sambil memberikan isyarat menunjukkan jari telunjuk pada kepalanya. Sialan, emang cuma kamu aja yang pintar. Ingat di atas langit masih ada langit, ucapku sambil aku berdiri dengan busar menghampirinya. Sudah mas, tolong beresin aja matrasnya. Aku juga sudah gak ada niat lagi ngelanjutin latihan, ucap Yasmin memandangku, lalu menarik tangan Sinta masuk ke dalam rumah. Gak usah Yas, aku mau dismi aja, kagak gue apa-apain kok, ucap Sinta. Aku membuka mulut, hendak menanggapinya. Mas, ucap Yasmin memandangku memohonku untuk mengalah. Aku terdiam, Sinta tersenyum sinan. Malam itu, untuk menghindari Sinta, aku mengajak Yasmin berjalan-jalan keluar, menikmati indahnya bulan purnama. Kami berjalan melewati persawahan yang ramai dengan suara binatang malam. Sesaat kami berjalan bergandengan dengan diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Mas, ya maaf, selama ini Yasmin lihat, Mas Toto kok belum punya pacar, kenapa? Tanya Yasmin tiba-tiba. Sesaat aku gelagapan, pacaran. Aku belum pernah berpikir sejauh itu. Lagi pula belum pernah ada gadis yang singgah di hatiku, kecuali sekarang. Belum, ya mana ada yang mau sama laki-laki jelek kayak aku gini Yas, jawabku kecut. Yasmi tertawa gele. Kok ketawa? Tanyaku. Abis itu sih mas cerek bodoh, kalau gak mau sama Mas Toto. Mas tuh baik, gagan, ganteng juga. Sudah, jangan bikin aku besar kepala. Potongkop, wajahku memerah malu. Yasmin terdiam sejenak, lalu melanjutkan. Mas suka sama Yasmin kan? Bisiknya lagi. Pertanyaannya bagikan geledek di kupingku. Sejenak aku terdiam membisu. Ya, aku suka sama kamu. Kamu selalu baik sama aku. Kamu hanya suka. Potongnya. Mati aku, skatmat, tidak tahu apa yang harus kukatakan. Opo iki jenenge tresno jalaran soko kulino? Apa ini yang dinamakan cinta karena terbiasa bersama? Yasmin menghembuskan nafas panjang. Nanti mas kecewa kalau mas cinta sama Yasmin. Lanjutnya. Tidak, sahutku cepat. Sesaat aku tersadar apa yang kukatakan itu. Sama saja mengakui kalau aku cinta dia. Oh Tuhan, Yasmin memandangku lurus tepat ke mataku. Bagiku, seakan-akan ada ribuan jarum menusuk jantungku. Dia tersenyum. Terima kasih mas, mas sudah jujur sama Yasmin, ucapnya. Malam semakin larut, hanya cahaya rembulan dan musik dari binatang malam di sekitar kami. Aku bersiul-siul menuju halaman belakang. Pagi ini sungguh indah. Aku tersenyum mengingat kejadian semalam. Yasmin, oh Yasmin, aku bersenandung dalam hati. Mas, cintailah Mbak Sinta seperti Mas Totok mencintaiku. Tiba-tiba suatu suara memotong perkataanku, Yasmin. Wadun, iso perangki. Kami berdua menengok ke arah suara. Tampak Yasmin berjalan ke arah kami dengan berurai air mata.
Yas, suaraku tercekat. Sinta melepas payukanku, memandang adiknya dengan pandangan tidak percaya. Ting, sudah, gak usah bicara lagi. Yasmin gak marah, ucap Yasmin memeyuk kami berdua. Wajahnya tersenyum di balik air matanya yang mengalir. Aku tidak tahu harus berbicara apa. Tenggorokanku terasa kering, mukaku terasa panas. Perasaan apakah ini? Dia memandangku dan Sinta bergantian. Matanya yang sebening telaga tampak basah oleh air mata, tetapi wajahnya tak menampakkan sedikit pun kekecewaan atau kemarahan. Sungguh aku tak mengerti. Mas, Yasmin mohon, biarkan Mbak Sinta bisa mencintai Mas seperti Yasmin mencintai Mas, dan sebaliknya. Cintailah Mbak Sinta seperti Mas mencintai Yasmin, bisiknya lirih. Tapi Yas, aku tidak bisa pindah dari hatimu. Kata-kataku terdengar serak. Heng, siapa bilang begitu? Mas memiliki kami berdua, katanya sambil tersenyum. Aku hampir tidak percaya apa yang barusan ku dengar. Apa Yas? Tanyaku. Iya, Mas tetap boleh memiliki kami berdua, mencintai kami berdua. Artinya Yasmin dan Mbak Sinta mau berbagi dengan Mas, bukan begitu Mbak? Tanya Yasmin pada Sinta. Dengar gak lo say? Kita sekarang menjadi sepasang, bingung gimana nyebutnya. Intinya gue dan Yasmin jadi pacar elo, ucap Sinta. Sungguh tak pernah kubayangkan kejadian seperti ini, di mana aku kini berada di tengah-tengah saudara kembar yang rela berbagi denganku. Laki-laki mana yang lebih beruntung dari aku? Setelah kejadian itu, kami bertiga beristirahat karena kelelahan. Ya, saat itu kami melakukannya sampai benar-benar merasa lega, dan itulah pertama kalinya bagiku bisa dengan langsung dua sekaligus. Dan beruntungnya aku mereka kembar pula. Dan begitulah kisah kasihku di rumah bulikku sampai sekarang. Kegiatan yang sembunyi-sembunyi terus berjalan dengan lancar. Hanya Sinta dan Yasmin yang tahu akan hubunganku dengan bulik Tim. Tapi sebaliknya, bulik Tim belum mengetahui kejanggalan antara aku dengan si kembar. Ya, dan tentunya bulik Lasmi masih belum tahu apa-apa yang terjadi di rumah ini. Kalau dia tahu, pasti benar-benar semua. Sekian dulu ceritaku ini. Semoga teman-teman terhibur ya. Terima kasih.